bagus, kehidupan yang indah. Perhatikan kalimatnya. Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang melakukan amal solih, amal kebaikan, baik laki-laki maupun perempuan, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka pasti akan kami berikan kepada mereka hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Kehidupan yang thayyib, kehidupan yang baik kata Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan, lancarkan rezekinya, Allah berikan ketenangan, Allah berikan ya kebahagiaan kepada kehidupan kita. Dan ini rumus dalam kehidupan kita, perbanyak melakukan amal salih. Karena itulah yang akan membuat hidup kita semakin bahagia. Itulah yang akan membuat kehidupan kita semakin baik. Jauh dari amal salih, maka kualitas kehidupan kita pasti akan menurun. Dekat dengan amal salih, banyak melakukan amal salih, maka tingkat derajat kebahagiaan hidup kita itu pasti akan meningkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan walanajziyannahum bi ahsanil ladzi kanu ya'malun, dan kami akan membalas kebaikan-kebaikan mereka dengan bi ahsanil ladzi, yang lebih baik daripada yang kalian lakukan, yang lebih baik daripada yang kalian kerjakan. Walanajziyannahum bi ahsanil ladzi kanu ya'malun, kami akan berikan balasan yang lebih baik daripada amal saleh yang kalian lakukan. Itulah makna dari Allah Asy-Syakur, Allah yang maha membalas kebaikan-kebaikan hamba-hambanya. Wa ma kana rabbuka nasiya, dan Tuhanmu tidak akan pernah melupakan kebaikan-kebaikan yang kalian lakukan. Adapun manusia ketika kita banyak melakukan kebaikan kepada dirinya, mereka akan lupa. Sering kita melihat ya, atau bahkan pernah kita merasakan ketika kita berbuat baik kepada manusia, tapi manusia itu seringkali melupakan kebaikan yang telah kita berikan kepadanya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala ketika kita berbuat baik, maka Allah tidak akan melupakan kebaikan yang kita lakukan meskipun manusia itu melupakannya. Wa ma kana rabbuka nasiya, dan Allah tidak akan melupakan kebaikan yang kita lakukan. Ya, Masya Allah ya. Nah, ini perkara-perkara yang bisa mengangkat kehidupan dan derajat kita dari hadis ya dan dari Al-Qur'an. Yang pertama adalah agar kehidupan kita diangkat derajatnya oleh Allah, perbanyak interaksi dengan Al-Quran, perbaiki hubungan dengan orang tua, dan perbanyak melakukan amal solih. Insya Allah, Allah akan mengangkat derajat kita. Masya Allah. Masya Allah. Ya, ini baru ayat berapa nih yang kita pelajari nih? Perhatikan ya, Masya Allah, sahabat Quran. Kita baru berbicara 2 ayat ini. Tadi kita pengennya berbicara tentang generasi terbaik nih ya. Ya, tapi kita baru sampai di ayat 83. Nah, perhatikan di sini kalimatnya. Tapi ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Allah bisa mengangkat Allah bisa mengangkat derajat para hambanya, tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Man nasya. Di sini ada kata nasya. Repot nih kalau sudah ada nasya. Sya'a, kalau sudah ada kata man nasya atau man yasya, beda dengan kata yurid dengan nasya itu beda. Kalau di sini berarti siapa tuh? Yang berkehendak, Allah yang betul-betul memilihnya. Ini hak prerogatif Allah nih. Hanya Allah yang mampu, hanya Allah yang bisa menentukan siapa yang berhak diangkat derajatnya oleh Allah. Dan itu hak prerogatif Allah, terserah Allah. Ya, Allah mau mengangkat derajatnya tidak atau tidak, itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau sudah ada kalimat nasya atau yasya, insya itu ya, itu benar-benar harus kita minta ini. Benar-benar harus kita minta, ya Allah jadikanlah saya termasuk orang yang ini nih. Orang yang diangkat derajatnya ya Allah. Ya, jadi benar-benar minta, harus terus minta, ya Allah jadikanlah aku termasuk orang yang diangkat derajatnya.
Ya, minta. Kenapa? Karena benar-benar ini yang dipilih, the chosen, yang terpilih oleh Allah. Benar-benar hak prerogatif Allah. Maka tunjukkan kepada Allah bahwasannya kita benar-benar layak dan laik untuk dipilih oleh Allah. Diangkat derajatnya. Berarti harus ada apa? Usaha dan ikhtiar dari kita untuk menunjukkan kepada Allah bahwasannya saya benar-benar layak. Ya berarti lakukan tadi 3 hal ini. Ya, Qur'annya diperbaiki tadi kan? Birrul walidainnya dijalankan, amal salehnya diperbanyak. Maka nanti dengan sendirinya Allah akan angkat gitu, Allah akan pilih. Karena di penghujung ayat Allah mengatakan, Inna rabbaka hakimun alim. Allah itu maha hakim, maha bijaksana, maha berhak menentukan pilihannya. Dan Allah alim, Allah juga tahu siapa yang paling layak dan paling berhak untuk mendapatkan fasilitas diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Tugas kita mah hanya apa tuh? Tugas kita hanya menunjukkan kualitas amal, menunjukkan usaha terbaik, nanti Allah lihat. Oh ini layak, kata Allah, diangkat derajatnya. Kalau nggak layak ya berarti ya harus diperbaiki interaksi kita dengan Al-Quran. Dengan orang tua. Dengan amal soleh kita yang diperbaiki. Nah perhatikan, sekarang kita masuk ke ya generasi terbaik. Wa wahabna lahu Ishaq wa Yaqub, dan kami berikan sesuatu yang istimewa, sesuatu yang indah, sesuatu yang unlimited. Ya, karena di situ ada kalimat wa wahabna. Masih ingat ya, dulu pernah kita bahas kalimat hab dalam Al-Qur'an itu bermakna kita meminta sesuatu yang istimewa. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang unlimited dan sesuatu yang apa? Besar. Nah, ini ya, kalau sudah kita mengucapkan habna, hab itu minta sesuatu yang besar. Sesuatu yang istimewa, sesuatu yang unlimited, sesuatu yang ya yang terbatas, yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, istimewa aja. Nah di sini Allah berikan wa wahabna, dan kami telah berikan kepada siapa? Nabi Ishaq dan Nabi Yaqub. Ya. Diberikan karunia yang besar kepada Nabi Ishaq dan Yaqub. Kullan hadaina, dan semuanya telah diberikan hidayah. Wa Nuhan hadaina min qabl, dan Nabi Nuh juga sebelumnya sudah mendapatkan hidayah. Wa min dzurriyyatihi Daud wa Sulaiman wa Ayyub wa Yusuf wa Musa wa Harun. Dan kami berikan kepada keturunannya. Ya, di antara keturunannya nanti Nabi Yaqub alaihissalam dan nabi-nabi yang lainnya adalah Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ayyub, Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Harun. Wa kadzalika najzil muhsinin, dan demikianlah kami membalas orang-orang yang muhsin, orang-orang yang berbuat baik. Wa kadzalika najzil muhsinin. Berarti kalau kita ingin mendapat karunia yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala, ya, mendapatkan bisa menjadi ya orang-orang yang terbaik, maka jadilah orang yang muhsinin. Nah, ini ya. Jadilah orang baik. Orang yang selalu berbuat baik. Ya, siapa orang yang selalu berbuat baik ini nih? Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ayyub, Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Harun. Pelajarilah nih para nabi-nabi ini. Pelajari bagaimana sifat Nabi Daud, bagaimana karakteristik Nabi Sulaiman, dalam Quran banyak. Nabi Ayyub ketika Nabi Ayyub diuji dengan sakit, Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Harun. Ini harus dijadikan kurikulum bagi kita. Ya, kurikulum mempelajari para nabi. Bagaimana spirit Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman seperti apa, Nabi Ayyub seperti apa, Nabi Yusuf seperti apa, Nabi Musa seperti apa, Nabi Harun seperti apa. Pelajarilah. Kenapa? Wa kadzalika najzil muhsinin. Maka kita pun akan dibalas oleh Allah karena
kita mengikuti orang-orang yang berbuat baik, muhsinin. Ya. Taib, selanjutnya. Wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyas. Dan Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, Nabi Ilyas. Perhatikan, ini manusia-manusia terbaik ini. Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, Nabi Ilyas. Kullum minas salihin. Mereka itu termasuk orang yang salih. Pelajari juga nih, kita harus punya kurikulum. Kurikulum mempelajari bagaimana ya karakteristik Nabi Zakaria, bagaimana karakteristik Nabi Yahya, bagaimana karakteristik Nabi Isa, bagaimana karakteristik Nabi Ilyas, sehingga digolongkan oleh Allah menjadi orang yang solih. Di atasnya lagi tadi, ini kurikulum yang harus kita pelajari. Jangan sampai kita lebih mengenal ya bukan para nabi, tapi tokoh-tokoh yang lain kita tahu, artis kita tahu, seleb kita tahu, idola kita tahu, tapi para nabi nggak tahu bagaimana kisah Nabi Daud, bagaimana kisah Nabi Sulaiman, bagaimana kisah Nabi Ayyub, kisah Nabi Yusuf, kisah Nabi Musa, kisah Nabi Harun. Jadikan kurikulum dalam kehidupan kita. Oh, saya pengen meneladani Nabi Daud alaihi salam dalam segi keadilannya. Ya, karena nanti Nabi Daud alaihi salam itu memiliki keadilan yang sangat luar biasa. Ya. Wa Dawud wa Sulaiman idh yahkumani fil harthi idh nafashat fihi ghanamul qawm wa kunna li hukmihim syahidin. Daud dan Nabi Sulaiman ya termasuk manusia-manusia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu. Ya. Ilmu dalam menjadi hakim ya. Seseorang yang diberikan keluasan ilmu sehingga bisa memutuskan perkara dengan baik. Nah, bagaimana caranya? Pelajari dalam Quran. Jadi kita tuh harus punya kurikulum mempelajari karakteristik para nabi. Ya, karakteristik para nabi. Selanjutnya lihat lagi. Wa Ismail wal Yasa wa Yunus wa Luta wa kullan faddalna 'alal 'alamin. Dan Nabi Ismail, Nabi Ilyasa, ya wal Yasa'a. Nah, Nabi Ilyasa itu hanya disebutkan satu kali dalam Al-Qur'an dan sedikit sekali ya riwayat ya yang menyatakan tentang Nabi Ilyasa. Ya, wal Yasa wa Yunusa, Nabi Yunus, wa Luton, Nabi Lut, ya, pelajari karakteristik mereka. Bagaimana kesabaran Nabi Ismail alaihi salam, bagaimana mengontrol emosi. Nah, Nabi Yunus saat kita gitu ya berdakwah kepada kaum dan kaumnya susah untuk didakwahi, kan kadang-kadang kita pengennya kabur gitu. Ya, kadang-kadang kita pengen udahlah nggak usah nasihati orang lain, ya udah kita benerin diri sendiri aja gitu ya. Wa Yunus ya marah ya ketika kaumnya tidak mau menerima ajakan kebaikan dari Nabi Yunus, mengelola emosi dalam berdakwah begitu ya. Di sini Nabi Yunus. Nabi Lut bagaimana dakwah terhadap keluarganya sendiri ya, kepada anak istrinya. Wa kullan faddalna 'alal 'alamin, dan setiap dari mereka telah faddalna, telah ditinggikan derajatnya dalam semua nih 'alal 'alamin, ya semesta alam. Allahu akbar. Wa min abaihim wa dzurriyyatihim wa ikhwanihim, dan di antara abaihim ya nenek moyang mereka, keturunan mereka dan saudara-saudara mereka, wajtabainahum wa hadainahum ila siratim mustaqim, mereka telah mendapatkan hidayah menuju siratim mustaqim. Ila siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus. Maka kalau kita baca ihdinas siratal mustaqim, nyambung ke ayat ini nih. Nyambung kepada surat Al-An'am ayat 87. Ketika kita meminta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kepada kami siratal mustaqim. Siapa? Jalannya siapa siratal mustaqim itu? Jalannya Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Nuh, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ayyub, Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Harun,
Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, Nabi Ilyas, Nabi Ismail, Nabi Ilyasa, Nabi Yunus, Nabi Lut, dan keturunan mereka, orang tua mereka, saudara-saudara mereka. Mereka itulah yang telah mendapatkan siratim mustaqim. Jadi ketika kita membaca ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, berikanlah kami jalan, ya, jalan yang ditempuh oleh Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, Nabi Ilyas, Nabi Ismail, Nabi Ilyas, Nabi Yunus, Nabi Lut, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dzalika hudallahi yahdi bihi man yasha'u min ibadihi. Timbul lagi nih kata yasha tuh di situ. Itulah hidayah yang Allah berikan, hidayah itu kepada man yasha min ibadihi, kepada hamba-hamba Allah yang telah benar-benar dipilih. Jadi kalau kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, Allahu Akbar, berarti kita telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulaika alladzina atainahumul kitaba wal hukma wan nubuwah. Mereka itulah yang telah kami berikan, satu, Alkitab, dua, wal hukma, hikmah, wan nubuwah, dan nubuwah kenabian. Fa iyakfur biha haula'i faqad wakkalna biha qauman laisu biha bikafirin. Dan jika orang-orang yang mengingkarinya, maka kami akan menyerahkan kepada kaum yang tidak mengingkarinya. Perhatikan. Fa iyakfur biha qauman laisu biha bikafirin. Ya, kalaupun kata Allah Subhanahu wa taala, faqad wakkalna biha, kami telah wakilkan, kami berikan, ya, urusan itu kepada sebuah kaum laisu biha bikafirin, yang mereka tidak, ya, yang mereka tidak mengingkari kenabian itu. Fa iyakfur biha, kalau kamu kafir, kalau kamu kufur, maka Allah akan ganti dengan mereka-mereka, atau ganti dengan kaum-kaum yang mereka tidak mengingkari para nabi itu. Jadi kalau kata bahasa Al-Qur'annya gini, kalaupun kamu tidak mau percaya, terserah. Dan jangan merasa diri kita itu orang yang paling berjasa dalam Islam ini. Jangan kita merasa menjadi manusia yang paling, ya, Islam itu seakan-akan paling membutuhkan kita. Enggak. Fa iyakfur biha haula faqad wakkalna biha qauman laisu biha bikafirin. Allah selalu mengatakan kepada kita, kalaupun kamu enggak mau beriman, enggak masalah, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak masalah. Allah akan ganti dengan kaum yang lebih baik. Nah, pertanyaannya adalah, kita mau menjadi orang yang diganti atau terganti atau mengganti? Karena pilihannya tadi ada dua, mengganti atau diganti. Ya, diganti atau mengganti. Ya, contoh misal di sini kita live setiap hari, ya. Ada yang mengganti, ada yang terganti, gitu kan ya. Ketika kita live kajian tadabbur Quran, sunnatullah, ada yang dari awal sampai akhir masih istiqomah, alhamdulillah begitu. Nah, berarti Allah berikan, Masya Allah, nikmat yang sangat agung. Dan kalau kita tidak bisa memutuskan, misalkan, kalau misalkan ada halangan, ada rukhsah, ya, ada ibaratnya ada alasan yang jelas, nggak masalah. Tapi kalau misalnya kita bilang, udahlah saya emang nggak mau tadabbur lagi, berarti kita digantikan oleh orang yang mau tadabbur. Dan mengerikannya nanti, kalau kita menjadi orang yang terganti, kita tersingkirkan oleh orang lain. Apa kalimatnya? Ala an nubaddila khairam minhum. Kami akan gantikan mereka dengan kaum yang lebih baik daripada kamu. Kalimatnya apa? Ala an nubaddila khairam minhum. Kami akan gantikan dengan yang lebih baik daripada kamu. Jadi kalau kita misalkan memutuskan untuk off dalam berdakwah, udahlah saya nggak mau berdakwah lagi gitu misal. Udahlah saya nggak mau menyampaikan kebenaran lagi, ya terserah, kata Allah. Allah nggak pernah rugi. Ya,
Tapi yang harus kita tanamkan, kalau kita memutuskan untuk nggak mau lagi menyampaikan kebenaran, Allah yang akan ganti kita dengan kaum yang lebih baik daripada kita. Ala an nubaddila khairam minhum wa ma nahnu bimasduqin. Itu yang paling mengerikan. Yang paling mengerikan berarti Allah akan mengganti dengan yang lebih baik lagi dari kita. Nah, tugas kita sekarang pikirkan, mau menjadi yang mengganti atau mau jadi yang terganti. Mau jadi orang yang mengganti atau yang jadi terganti. Kalau yang diganti, kalau kita menjadi orang yang tersingkirkan, berarti Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Dan tidak pernah dan tidak boleh kita merasa berjasa terhadap Islam ini. Nggak boleh kita merasa berjasa terhadap Islam. Yamunnuna 'alaika an aslamu. Dalam Quran surat Al-Hujurat. Mereka menyangka bahwasannya mereka telah berjasa dalam Islam itu. Padahal kata Allah, kamu Islam, kamu nggak Islam nggak ngefek begitu. Ya, jangan kita merasa paling penting dalam dakwah. Jangan kita pernah merasa bahwasannya kita paling berpengaruh, enggak. Kenapa? Karena bagi Allah mudah saja mengganti. Nah, oleh karenanya tidak ada pilihan untuk terus berjalan. Untuk terus berdakwah gitu. Jangan memutuskan untuk apa? Ya ibaratnya jangan memutuskan untuk mundur ke belakang. Ya, jangan memutuskan untuk mundur ke belakang. Ya, kenapa? Kalau kita memutuskan ke belakang, ya Allah akan gantikan dengan kaum yang lebih baik daripada kita. Dan gak ada pilihan. Kalau kita mundur ke belakang, ya udah diganti sama dengan yang lebih baik. Ya, tugas kita adalah terus berjalan di atas jalan ini dengan kesabaran. Ya, dengan penuh kesabaran. Ya, taib. Ulaika alladzina hadallahu fabihudahu muqtadih. Perhatikan di sini, mereka itulah ya yang diberikan hidayah. Ulaika alladzina hadahumullahu fabihudahu muqtadih. Mereka itulah yang mendapat hidayah. Ulaika alladzina hadallah, mereka itulah yang telah mendapatkan hidayah dari Allah, fabihudahu muqtadih. Maka dengan hidayah itulah ikutilah mereka. Ya. Ikutilah mereka. Fabihudahu muqtadih. Ulaika alladzina hadallah fabihudahu muqtadih. Karena mereka ini nih manusia-manusia yang terbaik yang Allah berikan hidayah kepada mereka, Nabi Ibrahim, para nabi ini, ikutilah jalan mereka. Nah, saya selalu katakan tadi, jadikanlah mereka sebagai kurikulum dalam kehidupan kita. Udah punya kita tuh role model terbaik nih. Ya, role model terbaik nih ini. Role model kita. Role model terbaik kita, nggak perlu kita ngikutin siapa gitu ya, ngikutin siapa, padahal udah ada nih, kalau kita teladani ya, role modelnya udah ada di sini kurikulumnya ya, ikutilah mereka. Nah, ini fabihudahu muqtadih, ini PR jadi PR bagi kita ya. Masih banyak sekali ya kewajiban kita dengan Al-Quran ya, mudah-mudahan suatu saat kita bisa masuk ke kajian Sirah Al-Anbiya ya. Kajian Qasasul Anbiya ya. Sirah para nabi. Karena kita juga belum sempat ya untuk membedah ya, dalam artian mempelajari ya bagaimana Nabi Ishak itu seperti apa, Nabi Yakub seperti apa. Mudah-mudahan suatu saat nanti bisa kita buatkan kurikulumnya gitu ya. Bahkan kita buatkan madrasah sirah ya. Madrasah Qasasul Anbiya ya, madrasah kisah para nabi ya, darinya kita akhirnya turunkan kepada kehidupan kita ya, bagaimana akhirnya misalkan ya menteladani Nabi Ishak, Nabi Yakub dan sebagainya ya. Kembali lagi memang pada akhirnya ya kita menyadari bahwasannya kewajiban kita terhadap Al-Quran itu sangatlah banyak ya, sangatlah banyak. Qul la as'alukum alaihi ajran. Katakanlah, la as'alukum alaihi ajron, aku tidak meminta kamu untuk memberikan balasan. Aku tidak la as'alukum alaihi ajron, aku tidak meminta diberi gaji.
Aku tidak minta diberi ajron, balasan ujur. Ujur itu apa? Gaji ya. Dikasih uang gitu. Aku tidak mengharapkan atau meminta apapun dari dakwah itu. Aku tidak meminta apapun dari imbalan apapun begitu dari dakwahku itu. Ya. In huwa illa dzikral lil alamin. Kecuali aku hanyalah ya ingin menjadi pemberi peringatan bagi semesta alam. Ya, jadi kita tadi tujuan kita adalah terus berdakwah. Jangan mengharapkan apapun dari dakwah itu, mengharapkan imbalan apapun atau bahkan tidak diucapkan terima kasih pun tidak masalah. Ya, nanti dalam Quran surat Al-Insan, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukuran. Ya, prinsip orang yang berdakwah itu la nuridu minkum jaza, tidak mau dibalas, ya wala syukuran, bahkan hanya sekedar diucapkan terima kasih pun, kalau orang nggak mengucapkan terima kasih ya nggak masalah. Ya, tugas kita berdakwah terus menyampaikan kebaikan dan jangan pernah untuk memutuskan untuk ya ala nubaddir ya berpaling ya dari jalan kebenaran ini. Jangan pernah memutuskan sesaat pun untuk berhenti dari dakwah ini. Ya justru kita harus semakin semangat karena tadi disebutkan kalau kita berhenti dari jalan dakwah ini, ala an nubaddila khairam minhum wa ma nahnu bimasbukin. Allah akan gantikan kita dengan kaum yang lebih baik daripada kita. Yang rugi siapa? Kita. Ya, yang rugi adalah kita. Ketika kita memutuskan untuk ya udahlah, ya saya nggak mau menyampaikan kebenaran lagi, menyampaikan kebaikan lagi, mendakwahkan kebaikan lagi. Kenapa? Karena Allah akan gantikan dengan yang lebih baik daripada kita. Yang lebih baik daripada kita. Nah, supaya kita tidak terganti, ya tugas kita terus menyebarkan kebaikan. Kenapa? Karena ngerinya dari ayat itu kata para ulama adalah kita digantikan dengan yang lebih baik daripada kita. Berarti kita semakin buruk. Berarti kita semakin jelek gitu ya. Karena nanti ada yang lebih baik yang menggantikan kita. Ya, pilihannya apa tadi? Mengganti atau terganti. Ya, mudah-mudahan kita bisa menjadi kaum yang terus mengganti ya. Orang-orang yang buruk-buruk tadi, orang-orang yang zalim itu kita ganti dengan orang-orang yang adil, orang-orang yang memiliki spirit amal saleh dan kebaikan. Begitu sahabat Quran. Masya Allah. Ini ya yang bisa kita pelajari pada kesempatan pagi hari ini. Quran surat Al-An'am halaman 138. Insya Allah besok kita akan masuk Quran surat Al-An'am ya halaman 139 insya Allah. Mudah-mudahan kita selalu diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus mengkaji kalamullah, mempelajari Al-Qur'an, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus mengistiqomahkan kita ya dalam belajar Al-Qur'an dimanapun dan kapanpun kita berada. Ini yang bisa kita pelajari ya insya Allah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, nanti besok kita akan pelajari surat Al-An'am. Insya Allah. Sahabat Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Insya Allah kita juga akan sama-sama belajar juga ya tentang surganya Allah ya. Barangkali ada yang pengen ikutan juga di tadabbur kelas eksklusif. Kita insya Allah kita akan adakan tadabbur tentang ayat-ayat tentang surga ya. Tentang room tour ya. Insya Allah nanti yang mau ikutan bisa belajar tentang surga ini live via Zoom insya Allah malam hari ya jam 19.30 sampai selesai tanggal 6 sampai tanggal 10 April 2026 ya yang mau ikutan tentang mempelajari ayat-ayat tentang surga, keindahan surga dan sebagainya bisa ikutan insya Allah ya insya Allah. Jadi nanti kita akan adakan kelas yang berkaitan dengan tadabbur surga. Kenapa Ustaz ada tadabbur tentang surga? Karena supaya kita semakin bersemangat ya mengkaji Al-Quran. Karena nanti bersemangat melakukan amal soleh. Karena kayaknya kita perlu dicas lagi ya setelah bulan Ramadan kemarin ya. Melakukan amal. Mungkin di Syawal ada sedikit-sedikit penurunan. Maka insya Allah kita akan sama-sama belajar kembali selama 5 hari insya Allah. Ya, dan dari kelas ini ya Alhamdulillah nanti kita akan salurkan
untuk juga satu ya program menghidupi program-program kita, karena insya Allah kita akan meng-hiring juga satu asatiz ya ustadz-ustadz yang siap ya membersamai di Quranic Center. Itu pun kan kita butuh kafalahnya ya, mukafalahnya. Kita perlu support mereka ya insya Allah ya. Dari mana dananya? Ya dari kelas-kelas ini. Ya dari kelas-kelas yang kita buat. Karena insya Allah nanti ada beberapa program yang akan kita buat. Ya salah satunya adalah program Majelis On ya. Majelis On itu majelis untuk ojek online. Jadi kita benar-benar akan mulai ya memberantas buta huruf langsung ke akarnya. Ya, insya Allah. Lanjut langsung ke akarnya. Jadi kita akan data nanti di Quranic Center akan ada grafiknya berapa banyak orang yang belum bisa ngaji jadi bisa ngaji. Berapa banyak ya orang yang belum bisa baca Al-Fatihah dengan benar jadi bisa baca Al-Fatihah dengan benar. Dan tentunya itu pun butuh operasional ya yang tidak sedikit ya. Kita harus menggaji para guru-guru yang mulai akan berkhidmat di Quranic Center. Nah, salah satunya adalah subsidi silang dari sini, dari program-program yang kita buat. Jadi alhamdulillah program online ini berjalan, offline-nya pun juga berjalan insya Allah. Itu saja yang bisa disampaikan ya. Nanti mudah-mudahan nanti sahabat Quran bisa mengikuti programnya ya. Dan kita cukupkan dulu pertemuan kita dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar, astagfirullahaladzim, dan doa akhir majlis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.